bagi ekonomi di seluruh dunia, dan Hindia Belanda, dan terutama pada industri perdagangan ekspor. Harga komoditi perdagangan demikian pula permintaannya. Dengan demikian, jumlah keseluruhan nilai ekspor dari tanah jajahan menurun. Meskipun demikian, bunga dari hutang luar negeri yang tetap tinggi masih harus dibayar, yang menciptakan sisa pembayaran luar negeri yang sangat sedikit. Dengan demikian, impor barang-barang hasil industri merosot tajam dan masih rendah selama depresi, terutama periode 1900 tahunan, baik di Jawa maupun di Sumatera Timur. Situasi yang semakin membaik terjadi pada tahun 1936 sampai tahun 1937. Meskipun hanya membayar sedikit perbaikan pada kurun waktu menjelang Perang Dunia Kedua, yang menciptakan situasi yang jauh lebih parah bagi ekonomi perkebunan secara keseluruhan. Pasar dunia merosot tajam. Dalam makalah ini akan dibicarakan tentang interpretasi depresi tahun 1930-an dari berbagai dimensinya, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap Hindia Belanda. Penulis berpendapat bahwa tak ada tulisan yang komprehensif tentang depresi di Indonesia telah ditulis. Karya singkat De Wilde dan Mould pada tahun 1936 misalnya.
menurun dengan tajam, terutama dalam industri perkebunan dan kegiatan perdagangan kota pada umumnya, dan upah diturunkan sampai sekitar 50%, yang juga berarti menurunnya daya beli serta permintaan di semua kegiatan. Dari makalahnya, penulis menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama yaitu dari beberapa peneliti yang telah dilakukan oleh para ilmu sosial dan sejarawan, dapat diketahui bahwa telah terjadi reinterpretasi dari gambar historis tentang depresi yang diketengahkan oleh beberapa peneliti dan dianggap sebagai bisa diterima sebagai kebenaran. Dinamika semacam ini merupakan sesuatu yang diharapkan bisa berkembang secara terus-menerus dalam kehidupan akademis di perguruan tinggi. Yang kedua yaitu depresi pada tahun 1930-an mempunyai dampak terhadap segala aspek kehidupan manusia di berbagai bagian dunia, meskipun dengan gradasi yang berbeda untuk daerah yang satu dengan daerah yang lain. Yang ketiga yaitu di Hindia Belanda, dampak dari kebijaksanaan moneter penguasaan di Nederland yang masih bertahan dengan menggunakan standar emas terhadap berlangsungnya resesi justru lebih hebat daripada yang seharusnya terjadi. Yang keempat yaitu di dalam mengatasi pertambahan penduduk sebagai akibat dari kembalinya buruh perkebunan di Sumatera Timur dan dari kota. Masyarakat pedesaan di Jawa mempunyai kelenturan yang oleh Graetz disebut sebagai shared property itu. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, dampak depresi pada perkebunan tembakau ternyata tak sehebat seperti yang dialami oleh perusahaan karet dan gula. Hal ini disebabkan karena dukungan dan perhatian pemerintah kolonial terhadap perkebunan tembakau tak sebesar yang diberikan kepada kedua perkebunan itu. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil setelah membaca makalah ini, bahwa makalah ini membahas mengenai depresi yang terjadi pada tahun 1930-an yang mengakibatkan penurunan ekonomi yang sangat drastis bagi dunia, terutama Hindia Belanda. Penulis juga menceritakan beberapa faktor penyebab terjadinya depresi. Dia juga mengatakan depresi ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga aspek kehidupan lainnya. Pendapat penulis ini juga didukung oleh beberapa bukti atau beberapa pendapat para peneliti ilmu-ilmu sosial serta sejarawan, sehingga makalah ini sangat meyakinkan atau itulah review kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa guys untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.